وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها الصائمون أيها القائمون أيتها الصائمات أيتها القائمات لرمضان اتقوا الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat tarawih isya, tarawih dan witir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepadanya dengan memujinya dengan pujian yang setinggi-tingginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam ke-26. Subhanallah, sungguh cepat dan cepat berlalunya ini juga nikmat bagi kita. Sebab kalau tak solomo, kalau tak solomo, honek wadah. Tapi alhamdulillah tak terasa dia sudah sampai pada penghujung. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan, mencontohkan, mendidik dan menggembleng para sahabat menjadi masyarakat percontohan sepanjang zaman. Jadi kalau nak cari yang terbaik dari semua sisi dan lini, dari semua aspek dan sudut, tidak ada yang masyarakatnya sebaik masyarakat sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan segala keterbatasan tetapi mereka berkemajuan. Dengan segala kesempitan tetapi mereka merasakan kelapangan hidup. Rezeki sedikit tetapi bisa berbagi banyak. Awak rezeki banyak, payah berbagi. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita rindu bertemu dengan mereka, sehingga kalau rindu sudah bersarang di hati, maka tak berat kita untuk berusaha memperdekat jarak dengan mereka, yaitu dengan mengikuti dan menapak tilasi langkah-langkah mereka, sehingga kita mengikut mereka yang disebut dengan as-salafu as-salih. Zaman memang berbeda, tempat tidak sama, tetapi kita terbuat dari bahan yang sama, punya kecenderungan yang sama, punya kadar akal yang juga dari sisi bentuk dan otaknya sama, pemakaiannya aja beda. Mereka akalnya dibimbing dengan wahyu, akal kita kadang-kadang bertolak belakang dengan wahyu. Mereka pikirannya selalu menuju akhirat, kalau kita kadang-kadang nafsu yang membuat lupa pada akhirat. Mudah-mudahan rindu kepada mereka membuat kita senantiasa mempelajari, menggali petunjuk yang telah membuat mereka jadi orang-orang baik itu, yaitu petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah tentang bagaimana mereka di bulan Ramadan ini, khususnya menjelang
berakhir dan usainya bulan ini. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mereka melihat sendiri sang Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita ibarat punya pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu memikirkan rakyatnya lebih daripada memikirkan dirinya, mendahulukan kepentingan orang ramai daripada kepentingan dirinya, yang selalu mempermudah urusan bila sampai kepadanya. Ini sebagian pemimpin lo tidak sampai kayaknya tambah payah sudah sahih. Tapi Nabi alaihissalam ma khayyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidak disuruh Nabi memilih antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah. Untuk siapa? Untuk kita. Diurungkan niat, diurungkan keinginannya untuk tetap berjamaah dengan sahabat salat tarawih demi mempertimbangkan kita di masjid raya ini. Ya, kan ya? Kalau sempat diwajibkan, kalian tidak sanggup. Maka Nabi hanya melakukan 2 atau 3 malam. Itu pun jamaah tekinyam. Tahu tekinyamnya? Wata salamah tiba-tiba lah labi. Itulah lama asyik. Wala puan makan tak salamah. Ya kan tak bota kinyam langsung habis. Ketika Nabi salat sampai tengah malam, mereka bilang, ya Rasulullah, kurang ini. Laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Kenapa tidak dilanjutkan saja, tanggung tengah malam? Ngapain kita malam ini? Kalau bukan untuk ibadah. Tapi Nabi alaihissalam ingin meringankan untuk kita. Maka diberikannya atau diajarkannya, kalian salat setengah malam, sepertiga malam, seperempat malam. Tapi kalau salat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala semalam suntuk. Allah, subhanallah. Dan sebelumnya dihasungkan kita untuk solat isya berjamaah, karena solat isya berjamaah sama dengan solat setengah malam. Jangan lupa besok sahurnya jangan cepat, supaya solat subuhnya berjamaah. Siapa yang solat subuh berjamaah tambah solat isya berjamaah, sama dengan solat wajib semalam. Kalau tarawih solat sunat, isya adalah solat wajib. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini pentingnya kita tahu ilmu dan strategi menang. Sebagian tidak tahu sehingga solat maghrib dan isya dilalaikan, mengejar solat tarawih berjamaah, istirahat dulu sudah buka rumah. Kan ya? Istirahat dulu setelah berbuka di rumah. Solat maghrib di rumah, solat isya di rumah. La solat isya tanpa rohani Ramadan, bawa kamu saji. Terbalik. Harusnya antum maghrib dan isya berjamaah, tarawih juga berjamaah. Tapi andainya tidak bisa, dan kalau kan isya jamaah dan atau tarawih lah, jangan tarawih lah. Tapi salat malam, ya kayaknya nak lolok juga. Sudah isya lolok, tapi jangan lupa pasang alarm. Ma'asyiral kiram. Nah, malam ini, di malam-malam terakhir ini, kita sangat banyak diganggu oleh hal-hal yang lain yang sebenarnya bukan kebutuhan sekunder dan apalagi primer, kadang hanya aksesoris. Kan ya, mencari barang-barang yang akan dikonsumsi atau dipakai di hari raya. Padahal
Kaum muslimin dan muslimah itu hanya aksesoris. Kadang-kadang aksesoris yang tak halal pula. Kan ya? Menggaya dia yayo codo artis. Alun joleh sepaso di temo lah bertambah dosa. Di mana? Di hari-hari Lailatul Qadar. Di malam-malam Lailatul Qadar. Oleh itu kaum muslimin perlu diingatkan bahwa kita harus bermental kuat, bermental juara, tidak boleh berguguran. Antum sudah selamat di putaran pertama, putaran kedua, sekarang putaran akhir. Dan putaran akhir itu biasanya di kudian-kudian dan akhir-akhir selalu paling ibadah. Di akhir-akhir biasanya paling nikmat, paling besar fadilatnya. Coba lihat hari, waktu, malam hari, waktu paling utama. Waktu paling utama di akhir malam. Sahih? Baik, siang hari, waktu paling utama siang. Di akhir siang. Makanya doa waktu itu mustajab antara maghrib dan isya. Salah. Asar dan maghrib. Taib, antum wukuf di Arafah. Kapan mulai wukuf? Lalu pula haji. Setelah tergelincir kaki, tergelincir matahari, sampai terbenam matahari. Kapan paling afdolnya? Kan haji-haji tak pada bahasa Abu kah? Kapan doa yang paling utama di hari Arafah itu? Selepas di penghujung. Subhanallah tuan. Dasman? Mungkin. Allah turun lalu yubahi bihimul malaikah, membanggakan mereka kepada para malaikat. Kemudian dikatakan inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku jadikan kalian sebagai saksi, mereka-mereka ini aku ampuni mereka. Allah. Kaum muslimin dan muslimat, di malam hari waktu paling utama kadang makanan pun yang paling enak sendok terakhir. Kan ya, apalagi dulu waktu soi makan dulu itu buat bounty yang paling lomah paling dia inginkan saat itu karena tempatnya mustajab. Makanya kaum muslimin heran kita sebagian imam ya yang dikejarnya zikir bersama selesai salat. Salatnya dipersingkat tapi zikirnya luar biasa panjang. Sahih? Sahih atau salah? Banyak salat sewantu wajibnya zikir tidak segenek panjang nak. Padahal yang afdalnya salat panjang. Ikan tak sebelum subuh le semua azan lah sejam setengah cukup nama baca. Tapi bang, yang malas kita itu dia bawa nak lalak awak bawa awak. Makanya bang buat pasti hasilnya ndak elok walaupun niatnya bagus. Bang buat. Nabi SAW kalau nak menjagung uang di waktu menjelang subuh supaya mereka bangun untuk solat bukan dengan ribut-ribut tapi cukup dengan azan pertama. Azan pertama berapa puluh minit? Lamu azan tu berapa puluh minit? Lamu azan 5 minit pun lamunya, takkan 50 minit dah kan? Tapi kalau bandu sebelum subuh berapa lama? Sejam. Cukuplah Syekh Rabbul Nawas, Syekh Rabbul Atahiyah ya, dibaca. Akhirnya orang yang nak tidur tak bisa nyenyak, orang yang nak beribadah tak nyaman. Sahih tak?
Baik, ala kulli kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jangankan untuk baca zikir-zikir yang membuat orang terganggu itu, sampai solat sendiri, sebagian ulama mengatakan mikrofonnya cukup bagi yang di dalam. Cukup bagi yang di dalam masjid. Apa aja? Apa aja? Dalam jawab. Hah? Tu apa cara Masjidil Haram Ustaz? Banyak di lu solat podo. Podo dalam. Itu keadaannya khusus. Sedangkan bagi masjid-masjid kita pada asalnya qamat itu Bilal naik ke atas menara atau qamatnya dalam masjid? Qamatnya Bilal waktu itu dalam masjid atau di atas menara? Dalam masjid. Karena qamat untuk orang yang dalam masjid. Azan di atas untuk orang yang di luar sejauh mungkin jangkauannya. Makanya kalau nak jogong uang cukup dengan azan. Tu kalau nak bandu seorang aja lah. Ya, menonton tu kado di musajid uang minta diandun uang dalam musajid. Jangan uang non di lu. Makanya kan kadang-kadang kita sering terjadi orang merasa terganggu oleh kegiatan masjid karena memang tidak ada yang disyariatkan, sesuatu yang dibuat-buat. Bu ya? Hah? Sama jangan sahurnya, sahur. Subhanallah. Ya, sebagus itu Allah berikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan lama bunyi kan? Daripada sahur. Sampai nak putih tu yang talib. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Tapi lebih memilih yang tidak jelas ini daripada yang berpahala ketika dikumandangkan. Iya tak? Nah, sekarang kaum muslimin dan muslimat, balik ke sini kembali, bahwa yang paling manis, yang paling banyak barakah, yang paling banyak pahala, yang paling banyak kebaikannya dari bulan Ramadan ini adalah malam-malam terakhir. Maka kita harus bermental juara, harus sampai finish, sebab yang terpengaruh oleh para supporter. Karena supporter kan terpengaruh oleh apalagi marketing. Kita sekarang ini bukan sedang berlomba berbelanja, tapi kita berlomba mengejar pahala. Sebab yang akan kita beli di akhirat itu mahal, bukan barang murah. Tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya, tapi hanya bisa dibeli dengan pahala. Orang-orang kafir itu berangan-angan langit dan bumi bisa dia miliki lalu menjadi penebusnya, tapi tak mungkin. Maka biarkanlah orang-orang itu mengumpulkan dunianya sebanyak-banyaknya. Tidak, kita harus mengumpulkan akhirat sebanyak-banyaknya. Itu apa cara belanja, Ustaz? Belanja bisa di siang hari. Boleh belanja siangnya? Nih, kalau siang belanja Ustaz nak mokok lah kami dia ajan belanja je lah. Tak kira belanja pun nak mokok je, ajan belanja. Tidak ada syarat untuk berbelanja hari raya. Anda tiada kue rumah seorangnya ya, caklah jangan kami datang esok lah, atau datang jangan beli kue lah. Sahih? Naam. Tapi asa tak kan payah non kue kan, apalagi zaman kini tinggal digosen aja kan, atau digoput aja. Alhamdulillah mana mudah sekarang. Jadi alasan untuk tidak hadir di rumah-rumah Allah di malam-malam terakhir adalah alasan terlalu dibuat-buat. Kaum muslimin dan muslimat, imam kita, rasul kita, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebenarnya tak perlu bersakit-sakit lagi. Dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian yang akan diampuni itu juga
beliau sudah terfitrah oleh Allah, tidak ada nak buat dosa. Di zaman jahiliyah aja tidak berdosa, apalagi di zaman jahiliyah saja beliau tidak bikin dosa. Apa zaman jahiliyahnya? Dia terpaksa lah mau ceramah dia dua. Zaman jahiliyah orang syirik banyak, beliau tak ikut syirik. Nah, orang mengagungkan orang-orang yang sudah mati melalui replika dan berhala, dia tidak ikut. Orang berjudi resmi, ya, main remi, ya, judi resmi, beliau tidak tertarik. Orang berzina lokalisasi di Makkah, di tanah haram, dilindungi oleh aturan dan perundang-undangan mereka waktu itu. Jelas? Beliau juga tidak dekat-dekat. Mabuk-mabukan biasa, beliau tak pernah biasa. Bahkan auratnya pun tak pernah tersingkap sejak kecilnya, kecuali satu kali ketika gotong royong angkat batu tiba-tiba melorot kainnya. Sejak itu tak pernah lagi terjadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini Nabi SAW dosanya tak ada, tapi sudah diberikan jaminan diampuni yang telah lalu dan akan datang, dan diberikan kartu pertama masuk surga. Ketika masuk surga, siapa yang pertama? Nabi Muhammad SAW. Beliau ketuk pintu. Nah, Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum itu ahli surga. Kalau salam sejahtera, makanya tidak usah tuan-tuan buat yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Kita muslim salamnya Assalamualaikum. Orang itu nak bikin salam silakan, jangan ikut-ikutlah awak lah. Ya lalata sodom, ya lalata sodom. Jadi buat doang dibuat dah awak. Salamun alaikum, salamu ahlil jannah, salamnya ahli surga. Tu dibuatlah salam ahli. Hanya syekh kami dan disi tentang wong kafir sok surga je nya ustaz ni nya ayat ya. Kalau akan masuk neraka, akan masuk surga je wong kafir lah tak apa puasa lagi. Kan ya? Tak apa je salat 5 waktu lah. Tak apa je orang berjihad fisabilillah lah. Tak apa bersedekah lah akan masuk surga sadanya. Iya. Bukan tidak salat dia. Jadi subhanallah, na'udzubillah. Ini semua orang masuk surga. Tidak. La tadkhulul jannah illa nafsun mu'minah, kata Nabi SAW. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Yang tak beriman tidak masuk surga. Yang tak beriman apa nama? Kafir. Itu tialah bab antara Islam so Islam. Jangan tak boleh nyawi orang kafir doanya. Di mana dalil? Dalam surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Nah, Nabi SAW yang diampuni, yang telah lalu dan akan datang, dan dijamin masuk surga. Bukan dijamin saja, yang pertama mengetuk pintu surga. Kata malaikat waktu itu, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Saya diperintahkan tak buka surga sebelum engkau masuk. Allah. Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau lakukan di 10 malam terakhir? Syadda mi'zarah. Beliau mengikat pinggangnya. Ini isyarat kita kerja lebih keras, dan isyarat juga tidak menikmati yang paling nikmat di malam hari. Nah, tekananglah yang paling nikmat di malam hari, yang paling lama malam hari. Itulah gua angguk tuan-tuan. Tonggang ngaji lah gua angguk. Lolok. Kan ya? Yang paling sadap malam hari? Lolok. Sehingga kalau ada sabit tidak lolok malam hari, berartinya sakit. Kemudian lolok paling lama
Hah? Lolok bakawan. Jo siapa? Jo bini. Makanya Nabi SAW tinggalkan kedua, tidur tidak, babini tidak. Padahal bininya apa orang? Hah? Samilan. Awak berdua nyamuk payani kan? Sayang kayaknya, setengah lagi kayaknya. Setengah kayaknya. Nah, payah ninggalkan. Subhanallah, beliau 9 ditinggalkan. Pekerjaannya sebagai kepala negara yang kekuasaannya, awak kekuasaannya sekeneknya sih. Beliau kekuasaannya luas dan seorang rasul. Beliau nak contohkan pada kita, ini caranya untuk jadi pemenang, untuk menjadi pemenang, khususnya menjelang garis finish. Seperti kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, bahwa kuda pacuan itu bila semakin dekat kepada garis finish, maka semakin kencang dan semakin menghabiskan energinya untuk lari. Detik-detik terakhir itu detik-detik menentukan. Mungkin kita di lap pertama tertinggal, lap kedua tertinggal, lap ketiga tertinggal, lap terakhir, Masya Allah, spektakuler. Ini kita inginkan kaum muslimin dan muslimat. Makanya Allah berikan iming-iming yang pasti, bukan tidak pasti. Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Yang kebaikannya sudah sering kita dengar daripada masyayikh, pada guru kita. Ya, tapi kalau yang paling ancak contoh nampak dari ini memang gaji. Gaji lembur. Suo lembur 10 malam, baik gaji 1 tahun. Amwa. Ili amwa. Hah? Lembur 10 malam, babai makan, babai minum, boleh lah. Tapi gaji sah untuk bersaing daripada yang tidak pernah menang, karena dia sudah merasakan bagaimana indahnya berselebrasi, bagaimana indahnya diapresiasi, bagaimana hebatnya ketika diberikan motivasi dan sagu hati. Apalagi gak hadiahnya luar biasa, surga. Mau tahu surga? Baca Al-Quranul Karim, baca hadis-hadis Nabi SAW. Tuhan akan merasakan bagaimana indahnya baru mendengar ceritanya, apalagi kalau sulit melihat faktanya. Oleh itu kaum muslimin, saya tekankan dari sekarang, perbarui kembali niat kita bahwa saya wajib juara, wajib menang, wajib mencapai target, yaitu la'allakum tattaqun. Nabi SAW untuk mempermudah itu meningkatkan. Kalau kemarin beliau tidak selamanya di masjid, tapi di 10 malam terakhir beliau selamanya di masjid, karena memang di sini terjaga dan terpelihara semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Maaf dan terima kasih, semoga semuanya dapatkan taufik dari Allah dan kekuatan menjadi pemenang di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.